Dia pun pada saat itu ya menitipkan hartanya. Tentu Khadijah ini punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW ya. Karena Khadijah binti Khuwailid bin Qusay bin Kilab. Kita pernah sebutkan nasab Nabi SAW. Nabi juga kakeknya yang kesekian itu namanya Qusay. Nah, ini juga kakeknya Khadijah. Walaupun kalau secara jalur, Khadijah lebih di atas sedikit jalurnya, dalam arti kata lebih sedikit jalurnya untuk sampai ke Qusay. Nabi SAW lebih panjang ke bawah. Tapi tetap saja ini punya hubungan kekerabatan. Pertemuan Nabi SAW dengan Khadijah telah membawa babak baru dalam hidup beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu, ya karena Nabi SAW mulai terkenal, harum namanya, pedagang yang sukses. Khadijah pun, karena dia wanita, walaupun wanita karir lah, bisa saya, tapi dia juga tidak bisa safar ke negeri Syam, mengurus itu dan ini, tapi hartanya banyak melimpah. Memang dia biasa investasi. Maka dia pun mencari siapa kira-kira pedagang-pedagang bisa dititipin investasi, nanti bagi hasil, nanti dibagi lagi keuntungannya, seperti itulah. Dan pada saat mendengar Nabi Muhammad SAW, Khadijah pun hanya ya, ikut investasi. Dan dia menitipkan satu orang hamba sahayanya, ya, kalau pada saat itu ada budak perbudakan yang namanya Maisarah. Coba ikutin Muhammad, cek semua, ya, bagaimana dia transaksi, bagaimana akhlaknya, ya, semua ada kejujurannya, ya, kejujurannya, amanahnya, tanggung jawabnya segala macam, kelihayannya dalam berdagang. Pokoknya karena Khadijah sudah mau serius investasikan seluruh dananya, gitu kan. Titiplah sebagian harta dulu diinvestasikan. Maisarah sepanjang jalan terus memantau Nabi SAW dan terkagum-kagum dengan akhlak dan perilaku Nabi SAW yang tidak umumnya dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Tidak ada kemaksiatan. Tidak pernah Nabi SAW itu berkumpul dengan pelacur-pelacur atau minum-minuman keras. Nabi SAW dengan sangat tenang, bawaannya berwibawa, ya, selalu berpikir serius dalam masalah pekerjaannya, gitu ya. Dan yang luar biasa, beliau tidak pernah kasar, ya, pada budak-budak, tidak pernah juga bertutur kata yang tidak sopan, ya. Terkenal sangat ramah lah. Juga sepanjang jalan, Maisarah ini memperhatikan bahwa kafilah yang sedang jalan yang ada Nabi SAW ini dinaungi oleh awan. Dinaungi oleh awan. Tidak umumnya, itu lagi trik-triknya panas matahari, tapi ini dinaungi oleh awan. Sehingga mereka pun tidak merasakan panas sedikit pun. Dalam perjalanan ini, kafilah Nabi SAW juga melewatin gereja Bahira yang dulu pernah dilewati waktu dia masih kecil bersama pamannya tadi yang sempat kita sebutkan di awal pertemuan kita mereview yang lalu. Dan pada waktu itu Bahira sudah wafat. Dan pendeta penggantinya juga sering memperhatikan setiap kafilah dari kepulauan Arab karena mengetahui bahwa itulah masa keluarnya Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Saat kafilah dagang Nabi SAW melewati gereja dan Nabi SAW mampir pada sebuah pohon serta beristirahat di bawah naungannya, maka tiba-tiba saja dahan-dahan pohon melindungi kepala Nabi SAW dari terik panasnya matahari. Pendeta tersebut lalu berpapasan keluar dari gereja dan dia mendekati Maisarah yang kebetulan ya pada saat itu berada jauh dari pohon tersebut. Serta merta dia langsung bertanya, siapa orang ini? Ditanyakan nasabnya, apa hubungannya dengan kamu, dan segala macam pertanyaan, dan sudah dijawablah. Dari pertanyaan yang banyak itu, Maisarah jadi penasaran dan berkata pada pendeta tersebut, apa rahasia dari semua pertanyaanmu ini? Kenapa engkau tanya siapa orang ini, jalur nasabnya, keluarganya, akhlaknya, segala macam lah yang berhubungan dengan dia. Maka pendeta tersebut membuat Maisarah tercengang, karena dia berkata, ketahuilah bahwa tidak pernah ada yang istirahat di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Dan orang yang bersama adalah seorang nabi yang nanti atau yang sedang dinanti-nanti oleh ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Saat tiba di negeri Syam, Maisarah pun bertambah kagum saat melihat bahwa bagaimana Nabi SAW berperilaku dengan penduduk negeri Syam, ramah sekali, supel sekali, mudah kalau bertransaksi, intinya sudah ada keuntungan dijual, beli pun begitu ya. Dan Nabi SAW sampaikan memang tentang itu dalam Islam ya, dalam kitab jual beli ya. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mudah kalau transaksi, membeli dan menjual. Itu ditunjukkan Nabi SAW sebelum beliau dinobatkan jadi Nabi.
Maisarah pada itu sangat kagum melihat bagaimana cara Nabi SAW berinteraksi dengan orang. Sangat supel, sangat mudah. Orang-orang lain masih sementara mempertahankan harga barang. Nabi SAW sudah transaksi, sudah selesai dan sudah beli lagi produk baru untuk dibawa ke Mekah gitu ya. Dan tidak sampai di situ. Nabi SAW mengeluarkan dari sebagian keuntungan untuk membantu orang-orang fakir yang ada di sana. Dan juga memurahkan harga bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan. Dengan sikap tersebut, maka seluruh pembeli di pasar bertransaksi dengan Nabi SAW. Para pedagangnya dan juga para konsumen yang ada. Nabi SAW akhirnya mendapatkan keuntungan yang sangat melimpah. Dan saat membagi hasil dengan Khadijah, Nabi SAW memberikan keuntungan yang belum pernah ada satupun dari pedagang-pedagang Mekah memberikan keuntungan sampai sebesar itu. Khadijah pun bingung gitu. Ya. Lalu mulai menanyakan kepada Maisarah tentang keadaan Nabi SAW. Maka Maisarah pun mulai menceritakan semua kejadian yang luar biasa. Gitu. Saat bersama Nabi SAW mulai dari naungan awan, tidak panas selama perjalanan, terus duduk di bawah sebuah pohon, lalu daun-daun pohon mulai menutupi Nabi SAW, kemudian bertemunya dengan seorang pendeta yang dari gerejanya Bahira. Ya, Bahira ini pendeta yang ketemu dengan Nabi SAW di saat umur 12 tahun, di kisah sebelum kisah remaja beliau ya, tadi kita sempat ingatkan di awal pertemuan. Lalu menyebutkan bahwa tidak ada yang duduk di bawah pohon ini kecuali seorang Nabi. Ya, kemudian banyak bertanya tentang nasab Nabi SAW, akhlaknya, keluarganya, dan seterusnya. Maka setelah menceritakan kejadian semua itu, dan bagaimana akhlak Nabi SAW pada saat transaksi di pasar, bagaimana orang-orang pasar menyukai Nabi SAW, karena memudahkan transaksi jual beli. Belum lagi Khadijah sendiri melihat depan mata, dengan kejujuran Nabi SAW memberikan keuntungan yang sangat banyak. Pada saat itu, Khadijah, yang kebetulan memang dalam kondisi janda ya dan suaminya sudah meninggal dunia, berpikir untuk memiliki pasangan lagi, tapi selama ini setiap lamaran laki-laki selalu ditolak. Semua orang mengejar Khadijah karena kelebihan fisiknya, kelebihan jalur nasabnya, kelebihan kekayaannya dan segala macam. Tapi pada saat itu terjadi hal yang agak unik karena Khadijah ini justru yang tertarik ya kepada Nabi SAW. Maka dia pun berbicara dengan sahabat dekatnya yang bernama Nafisa, perempuan, dan menceritakan semuanya. Ada keinginan saya begini, keinginan saya begitu, Muhammad itu begini, Muhammad itu begitu. Maka Nafisa pun pada saat itu ya mendukung niat baiknya. Dan dia, Nafisa, memastikan kalau dia akan siap untuk menemui Nabi SAW. Keluarlah Nafisa pada saat itu lalu menemui Nabi SAW dalam beberapa buku sejarah. Dan Nafisa langsung bertanya, wahai Muhammad, dalam umurmu ini, sudah 25 tahun, apa kau tidak berpikir untuk menikah? Maka Nabi SAW mengatakan, belum cukup bekal. Artinya, saya akan coba bekerja dulu, supaya lebih matang lagi, baru saya menikah. Ya. Lalu kemudian, Nafisa mengatakan, wahai Muhammad, maukah engkau menikah dengan seorang wanita yang berkumpul padanya kecantikan, kekayaan, dan juga kesucian jalur nasab? Udah cantik, ya, paras wajahnya, fisiknya juga bagus, kemudian kekayaannya melimpah, dan jalur nasabnya jelas. Maka Nabi SAW balik bertanya, siapa yang kau maksudkan? Maka Nafisa mengatakan, Khadijah binti Khuwailid. Nabi SAW lalu berkata, bagaimana bisa Khadijah mau denganku sementara ia menolak seluruh tokoh-tokoh Mekah?